Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan di channel YouTube Lydia Harmasari Sibarani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah nabi lainnya. Kisahnya banyak yang disebutkan, mulai dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Menariknya, kisahnya tersebut mulai dari ayat-ayat yang di surat yang berbeda dalam Al-Qur'an. Mengutip dari Al-Qur'an dan prinsip ketatanegaraan, studi kisah Nabi Sulaiman oleh Agus Rizal dan kawan-kawan. Kisah Nabi Sulaiman ditemukan pada 16 ayat yang tersebar dalam 7 surat di dalam Al-Quran. Sejumlah ayat tersebut menyebutkan kata kunci Sulaiman. 7 surat diantaranya yaitu Al-Baqarah, An-Nisa, Saba, dan Sad. Seperti apa sih kisah Nabi Sulaiman sejak lahir hingga wafat? Selamat menyaksikan ya teman-teman. Nah, masa muda Nabi Sulaiman alaihissalam dikutip dari buku kisah teladan Manaqib 25 Nabi karya Aryani Surpan MPD. Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sejak usianya yang kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatan kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah yaitu Nabi Daud alaihissalam. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan sang pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin meminta ganti rugi kepada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing. Mulanya, Nabi Daud alaihissalam meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapat yang mana terdapat menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tetapi pemilik kebun harus merawat kambingnya. Sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang kisah Nabi Sulaiman. Jika ingin menyaksikan cerita selanjutnya, jangan lupa pantau terus channel YouTube Lydia Harmasari. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.